seven deadly sins atau 7 dosa mematikan, atau ada yang menyebut juga 7 dosa maut. Saya akan jawab pertanyaan dari netizen kita. Pertanyaannya gini sih, awal mula turunnya 7 deadly sins atau 7 dosa maut, bagaimana? 7 dosa maut itu yang pasti tidak ada kapan diturunkannya ya. Tapi saya akan menjelaskan lebih jauh begini. Yang pertama, di dalam kekristenan itu tidak ada 7 dosa maut atau 7 deadly sins, itu tidak ada dalam kekristenan. Di Alkitab tidak ada menyebut 7 dosa maut, eksplisit maupun implisit. Karena dalam kekristenan yang sejati, semua dosa itu deadly sins. Semua dosa itu membawa pada maut. Semua dosa itu mematikan. Tidak ada penggolongan, oh yang sekian ini mematikan, yang ini boleh-boleh saja. Tidak ada. Semua dosa itu menuju pada maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi semua upah dari dosa itu adalah maut atau death atau kematian. Kematian kekal atau neraka. Semua dosa upahnya adalah neraka. Entah itu dosa yang Anda anggap kecil atau dosa besar menurut Anda, sama aja. Semua dosa itu upahnya neraka atau maut. Semua dosa itu deadly sins. Itu ajaran Kristen. Nah, kalau boleh ditanyakan lagi, lalu siapa pencetus ide soal 7 deadly sins ini? Begini, 7 deadly sins ini ajaran dari Katolik Roma, ajaran dari teologi Katolik, bukan Kristen. Pada abad ke-6, Paus Gregorius I, pemimpin tertinggi agama Katolik, merumuskan, mengelompokkan dosa-dosa menjadi 7 dosa maut itu. Nah, kemudian pada abad ke-13, Thomas Aquinas juga menulis hal yang sama dan dia menjelaskan lebih rinci daripada 7 dosa maut itu. Cuma yang jadi pertanyaan saya malah sekarang ini, ketika saya mempelajarinya, 7 dosa maut itu mewakili daripada personifikasi dari 7 Lord dalam satanik. Ya, pertanyaan saya, inspirasinya dari mana 7 dosa maut itu? Kalau umpama ditanyakan kenapa ada penggolongan seperti itu oleh Paus, pemimpin tertinggi Katolik, maupun bapak-bapak gereja Katolik setelah itu, ya sebenarnya ya mungkin orang lagi nggak ada kerjaan lalu mengelompokkan dosa-dosa seperti itu, ya boleh-boleh saja sih. Lalu didengar orang-orang yang otaknya kosong, nggak punya firman Tuhan, karena dengar seperti itu ya dia ikut aja, dan rame yang ikut, makanya viral sampai hari ini, 7 dosa maut itu terkenal. Tapi sebenarnya secara firman Tuhan, sama sekali tidak ada 7 dosa maut itu. Dalam kekristenan, semua dosa membawa pada maut. Nah, tadi dalam menjawab pertanyaan, lalu turunnya 7 dosa maut itu kapan? Atau bagaimana? Nah, ini salah pertanyaan sebenarnya. Karena dosa mautnya saja itu tidak ada. Lalu turun juga tidak ada. Dosa itu tidak pernah turun dari atas. Diturunkan seperti pewahyuan, tidak ada. Ya. Dalam firman Tuhan, secara orang Kristen, ya, asal mula dosa itu tidak diturunkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan dosa, tidak. Dosa muncul dari keinginan iblis sendiri. Ya. Ada ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ingat ya, keinginan-keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran, berarti dosa. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran, berarti isinya dosa semua. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ingat, apabila ia berkata dusta, artinya membalikkan kebenaran, artinya memunculkan dosa. Atau dia berkata, memberikan Anda keinginan dosa. Dikatakan di sana, ia berkata atas kehendaknya sendiri, atau hal itu muncul dari kehendaknya sendiri. Jadi keinginan dosa itu munculnya dari iblis, bapa segala pendusta tadi. Ini dustanya dusta tentang apa sih? Dia mendustakan kebenaran, artinya kebenaran dibalik. Berarti yang dari kebenaran dibalik berarti jadinya dosa, gitu loh. Nah, jadi orang ini atau iblis ini, person iblis ini, dialah yang melahirkan dosa, karena dosa muncul dari keinginannya iblis sendiri. Gitu. Jadi kalau Anda bertanya, dosa datangnya dari mana? Dari iblis. Itu adalah teologi kekristenan. Bagaimana pendapatmu? Silahkan bertanya. Tulis di kolom komentar. God bless you.